Innal kafirah la ya'zumu hatta inna dirsahu la'azamu min Uhudin. Sesungguhnya orang kafir kelak di akhirat itu la ya'zumu, badannya itu dirubah bertambah besar. Kemarin dijelaskan bahwa salah satu siksa bagi orang-orang kafir kelak di mahsyar adalah lidahnya itu ditarik ke tanah hingga sepanjang 1 ataupun 2 farsakh. 1 ataupun 2 farsakh. 1 farsakh itu 3 mil Hashimi atau sekitar 5-6 kilometer. Kalau 2 farsakh bisa 10-11 kilometer. Panjangnya lidahnya orang kafir yang ditarik ke bawah, memanjang hingga 2 farsakh. Nah, otomatis ketika lidah itu ditarik hingga sepanjang 10 kilo lebih, maka tubuhnya itu diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimbangi lidah yang ditarik hingga 2 farsakh. Karena kalau tubuhnya kecil lalu kemudian lidahnya ditarik, enggak seimbang dengan lidah yang ditarik. Makanya dikatakan innal kafir la ya'zumu. Tubuhnya orang kafir itu kelak oleh Allah dirubah tubuhnya itu menjadi tubuh yang besar, tinggi, besar. Bukan tubuh yang kita lihat di dunia. Jadi orang-orang kafir itu tubuhnya kelak berubah menjadi besar, tinggi, besar. Untuk apa? Untuk menerima siksa dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan tubuh yang besar, tentu mereka akan mendapati siksa justru juga yang lebih besar. Nah, ini perumpamaan bagaimana perubahan tubuhnya orang kafir yang menjadi besar. Diumpamakan hatta inna dirsahu la'azamu min Uhudin, sehingga gigi gerahamnya orang kafir itu, gigi gerahamnya saja kelak di akhirat itu lebih besar dari gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung yang paling besar di Madinah. Gunung Uhud itu memanjang, besar, lebar, memanjang, tidak menjulang ke atas, tidak tinggi ke atas, tetapi besarnya ke samping. Jadi persis modelnya seperti gigi geraham. Nah, gigi gerahamnya orang kafir jauh lebih besar dari gunung Uhud itu. Itu hanya gigi gerahamnya. Gigi yang dibuat untuk mengunyah makanan. Wa fadilatu jasadihi. Nah, itu hanya gigi gerahamnya. Bagaimana dengan tubuhnya? Bagaimana dengan jasadnya? Sebesar apa? Wa fadilatu jasadihi ala dirsih. Perbandingan antara tubuhnya dengan gigi gerahamnya adalah kafadilati jasadikum ala dirsih. Itu perbandingannya seperti tubuh kalian atas gigi geraham kalian. Kalau gigi geraham kalian misal hanya beberapa
atau seujung jari, kita lihat tubuhnya bisa ada yang 100 tingginya 170 meter, 180, 155, bahkan ada yang 190, itu tingginya. Lebarnya, beratnya bisa ada yang 80, ada yang 60, ada yang 90. Nah, bandingannya ya seperti itu juga. Bandingan tubuhnya orang kafir kelak seperti bandingan tubuhnya kalian dibandingkan dengan gigi geraham kalian. Seimbang. Kalau gigi gerahamnya itu seperti gunung Uhud, berarti tubuhnya bisa mencapai 70 kali lipat bahkan lebih dari besarnya gigi geraham itu. Bisa 70 kali lebih besar dari gunung Uhud tubuhnya, atau lebih, atau bahkan lebih. Ya, 70 marrah atau akthar. Nah, ini sebagian orang menganggap ini aneh, enggak masuk akal. Bagaimana mungkin tubuhnya manusia yang rata-rata, baik yang mukmin ataupun yang kafir, lalu kemudian setelah meninggal dunia tubuhnya bisa sebesar, lebih besar daripada gunung Uhud 70 kali lipat. Gigi gerahamnya berubah menjadi besar seperti gunung Uhud. Sebagian orang mengatakan ini enggak masuk akal. Maka kalau semua diukur dengan akal di dunia, jangankan kelak di akhirat, di dunia saja syariat itu banyak yang tidak masuk akal. Mari kita lihat misal orang yang keluar mani yang suci, itu Allah wajibkan untuk mandi junub. Mandi junub padahal suci, yang keluar suci, tidak najis, tapi justru diwajibkan untuk mandi besar seluruh tubuhnya. Adapun yang najis, ya, yang najis BAB misal, itu hanya diwajibkan wudu, membasuh 4 anggota, bukan mandi besar, padahal yang keluar najis. Juga orang yang keluar kentut angin tidak najis, itu juga diwajibkan untuk wudu, disamakan dengan apa? Dengan yang najis. Mestinya kan tidak sama. Kalau yang keluar hanya angin, maka ya enggak wajib wudu. Kalau yang keluar itu suci, ya enggak wajib mandi junub. Kalau yang keluar itu najis, baru diwajibkan mandi seluruh tubuh. Nah, ini kan enggak masuk akal, ghairu ma'qul. Jadi yang keluar suci justru diwajibkan mandi junub, yang hanya keluar angin itu disamakan dengan yang keluar najis, wajib membasuh 4 anggota wudu. Nah, ini ghairu ma'qul, enggak masuk akal. Artinya bagaimana disamakan kentut angin yang tidak ada ainnya dengan BAB yang ada ainnya, najis lagi. Tapi kewajibannya sama-sama wajib wudu ketika hendak melakukan sholat. Dan juga orang yang mencuri sampai 1/4 dinar, maka wajib tangannya dipotong. Wajib dipotong tangannya. Atau 100.000
dinar sekalipun tetap dipotong. Bukan kalau misal 100, kalau seperempat dinar tangannya dipotong. Kalau 100.000 maka tangan, lehernya atau matanya dicongkel misalnya. Enggak, tetap tangannya dipotong. Baik 100.000 ataupun seperempat dinar. Nah, ini kan enggak masuk akal. Tidak bisa sesuatu yang dilakukan hal yang berbeda tetapi hukumannya sama. Misal sama dengan keluar angin yang tidak ada ainnya, tidak ada kahanannya dengan BAB yang najis dan ada kahanannya, tapi kewajibannya sama. Ini enggak masuk akal. Ya, jadi syariat itu tidak semua makul, masuk akal. Karena syariat itu intinya adalah amrun wa nahyun. Intinya adalah perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya mengikuti apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah, bukan mempertanyakan ini masuk akal atau tidak masuk akal. Lagi misal dalam ilmu faraid, seorang ibu itu mendapatkan bagian sepertiga. Tapi kalau anak itu punya saudara, maka ibu mendapatkan sudus, 1/6. 1/6. Tapi anak laki-laki mendapat asabah, tidak mendapat bagian pasti. Maka ini kita taslim dengan apa yang menjadi ketentuan syariat. Masuk atau tidak masuk akal. Nah, kalau dalam urusan dunia banyak hal-hal yang tidak masuk akal, apalagi sesuatu yang berkaitan dengan keadaan kelak di akhirat. Tentu sangat mungkin ada hal-hal yang tidak masuk akal atau tidak bisa dilihat dengan akal manusia. Salah satunya adalah apa? Innal kafir la ya'zumuh. Tubuhnya orang kafir itu kelak akan membesar, berubah besar, di mana hanya gigi gerahamnya saja itu lebih besar daripada gunung Uhud. Dan tubuhnya bandingannya seperti tubuh kalian dengan gigi geraham kalian. Kalau gigi gerahamnya itu seperti gunung atau lebih besar dari gunung Uhud, maka tubuhnya bisa lebih besar 70 kali dari gunung Uhud, atau bahkan lebih besar dari 70 kali gunung Uhud. Dan itu sama dengan hal-hal yang tidak masuk akal, ketentuan dan syariat agama yang ada di dunia. Kita hanya pasrah dan ikut apa yang menjadi ketentuan dan hukum di dalam agama, baik itu di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Maka kalau digambarkan tubuhnya orang kafir itu akan berubah menjadi besar, lidahnya ditarik hingga 1-2 farsak 10-11 kilometer, agar mereka orang-orang kafir lebih mendapatkan balasan dan siksa yang lebih besar dari Allah dengan tubuh yang besar, ya, akan lebih menanggung balasan dan siksa yang lebih besar dari Allah dengan tubuh yang besar. Jadi hikmah tubuhnya diperbesar adalah agar mendapatkan siksa yang lebih besar dengan tubuh yang besar. Inna dirsahu la'a'dhamu min Uhudin. Wallahu a'lam.